Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP. Di video kali ini kita akan mengenal Mutual Agreement Procedure atau solusi sengketa pajak internasional. Mutual Agreement Procedure atau dalam bahasa Indonesia disebut prosedur persetujuan bersama, yaitu salah satu mekanisme yang diatur dalam perjanjian pajak internasional untuk menyelesaikan sengketa pajak antar negara. MAP dirancang untuk memastikan bahwa perpajakan antar negara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pajak, sekaligus mencegah terjadinya pajak berganda yang tidak diinginkan. Indonesia melalui DJP telah mengadopsi prosedur ini sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa pajak serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wajib pajak. Dengan MAP, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mendukung standar internasional yang ditetapkan oleh proyek Base Erosion and Profit Shifting, khususnya Action 14, Making Dispute Resolution More Effective. Apa itu Mutual Agreement Procedure? MAP adalah prosedur administrasi yang diatur dalam perjanjian pajak internasional atau tax treaty. Tujuan utama MAP adalah menyelesaikan berbagai masalah yang muncul akibat penerapan perjanjian pajak, seperti perbedaan interpretasi perjanjian, sengketa terkait transfer pricing, atau kasus diskriminasi pajak. Melalui MAP, wajib pajak yang merasa bahwa pelaksanaan perpajakan di suatu negara dengan mitra tidak sesuai ketentuan perpajakan pajak dapat mengajukan permohonan penyelesaian kepada otoritas yang berwenang atau competent authority di negaranya. Permohonan ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas perpajakan Indonesia dengan melakukan diskusi bilateral bersama otoritas negara mitra untuk mencari solusi terbaik. Yang pertama, pencegahan pajak berganda. MAP membantu wajib pajak untuk menghadapi perpajakan berganda akibat perbedaan penafsiran atau penyesuaian transfer pricing oleh negara mitra. Kemudian yang kedua, perlindungan dari diskriminasi pajak. WNI yang mengalami perlakuan diskriminatif dalam perpajakan di negara mitra dapat meminta perlindungan melalui MAP. 3. Penyelesaian sengketa secara efektif. Dengan diskusi langsung antara otoritas pajak kedua negara, MAP memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan perjanjian pajak. 4. Keamanan dalam bisnis internasional. MAP memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas lintas negara. Siapa yang bisa mengajukan MAP? MAP dapat diajukan oleh beberapa pihak, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri Indonesia. Misalnya, perusahaan Indonesia yang mengalami pajak berganda akibat penyesuaian transfer pricing. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia untuk kasus diskriminasi pajak di negara mitra. Masalah yang dapat diselesaikan melalui MAP. Beberapa contoh masalah yang dapat diajukan melalui MAP meliputi: yang pertama, penyesuaian transfer pricing. Misalnya, jika negara mitra membuat penyesuaian harga transfer yang menyebabkan pajak berganda. Kedua, diskriminasi pajak. WNI atau perusahaan Indonesia yang diperlakukan berbeda oleh negara mitra. Ketiga, penafsiran perjanjian pajak. Perbedaan interpretasi atau ketentuan tertentu dalam perjanjian pajak. Kemudian yang keempat, dual residence issues. Masalah yang muncul karena status subjek pajak yang diakui oleh dua negara sekaligus. Proses pengajuan MAP. Untuk mengajukan MAP, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan harus menjelaskan tindakan perpajakan yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian pajak. Kemudian, dokumen pendukung meliputi surat keterangan domisili, bukti-bukti perpajakan, dan pernyataan kesediaan untuk memberikan informasi secara lengkap. Kemudian, batas waktu pengajuan. Jika tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pajak, MAP harus diajukan dalam waktu maksimal 3 tahun sejak kejadian perpajakan terjadi. Setelah menerima permohonan, DJP akan memeriksa kelengkapan dokumen dan materi yang diajukan. Jika diterima, DJP akan melakukan diskusi bilateral dengan otoritas pajak negara mitra. Proses diskusi ini biasanya memakan waktu hingga 24 bulan. Hasil dan implementasi MAP. Hasil dari diskusi MAP dapat berupa: yang pertama, kesepakatan jika kedua pihak mencapai solusi bersama yang dapat diterima.
Kemudian yang kedua, ketidakkesepakatan. Jika tidak ada solusi yang disepakati dalam waktu batas yang ditentukan. Apabila kesepakatan tercapai, DJP akan menindaklanjutinya dengan mengubah perhitungan pajak, pembatalan tagihan pajak, atau pengembalian pajak yang telah dibayarkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, wajib pajak dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui mekanisme domestik seperti keberatan atau banding. Posisi Indonesia terhadap arbitrase MAP. Saat ini, Indonesia tidak memiliki mekanisme arbitrase dalam MAP kecuali untuk perjanjian pajak dengan Meksiko. Indonesia juga tidak memasukkan ketentuan arbitrase wajib dengan sebagian besar perjanjian pajak bilateralnya. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Indonesia yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui diskusi bilateral daripada diskusi arbitrase. Mutual Agreement Procedure adalah solusi efektif yang ditawarkan oleh DJP untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional. Dengan memahami prosedur dan manfaat MAP, wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk memastikan bahwa hak-hak perpajakan mereka terlindungi. Informasi lebih lanjut tentang MAP dapat diakses melalui laman resmi DJP di wpajak.go.id. Itu tadi informasi seputar Mutual Agreement Procedure, solusi sengketa pajak internasional. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.